Yoi pisan. Raksa Art Production. Setiap tarikan nafasku, setiap detak jantungku, wajahmu selalu bersemayam di kelopak mataku. Aku berlari terengah-engah, nafasku memecah kesunyian mengejar bayanganmu. Mengapa kau berlari? Mengapa kau palingkan mukamu? Aku berikrar, aku pahatkan janji di dinding-dinding telinga alam yang tidak bertepi. Demi malam bertaburan bintang, demi siang menyengat tubuhku, demi bulan, matahari dan samudera yang luas, dengarlah bisikan gemuruhnya hati. Sekar Tanjung harus selalu bersamaku, menahan hempasan angin, berkelana arungi kehidupan. Perempuan bejat, kau harus mendapat hukuman setimpal atas perbuatan kotormu selama ini. Terimalah ajian alas kobarku. Aduh, obat. Aduh, sakit. Sebuah serial sandiwara radio yang berkisah tentang pahit manisnya cinta dan kuatnya jari jemari menggenggam tajamnya pedang ketika matahari terbit menyinari istana Erlangga. Lembayung senja menggantung menghiasi Mayapada ketika bunga-bunga mekar menghiasi alam semesta. Pedang kembar ini telah berada di tanganku. Tapi Kakang Sukmailan, kenapa kau sampai hati meninggalkan aku seorang diri? Aku sangat merindukanmu, Kakang. Aku tahu dari dasar hatimu yang paling dalam. Senandung cinta yang kau tembangkan sungguh merdu. Lagu cintamu mengentakkan kalbu. Tapi maaf Sekar Tanjung, aku ditakdirkan bukan untukmu. Kopinya yuk, kental pahit. Aku juga yuk, manis ya. Ya. Aduh, badan kok pegel semua. Kenapa Dik Rahmat? Capek kok rasanya nggak habis-habis Mas Pardi. Mana yang sakit. Loh, gimana sih Dik Rahmat ini? Masih muda kok sudah banyak keluhan begitu. Apa Dik Rahmat belum pernah minum jamu obat kuat pil kita? Apa? Jamu obat kuat pil kita? Jamu obat kuat pil kita sangat bermanfaat untuk menambah semangat dan tenaga baru bagi kaum pria dan wanita, baik tua maupun muda. Jamu obat kuat pil kita memberi kesehatan dan kekuatan bagi Anda yang berbadan lemah, sering sakit-sakitan, cepat letih, lesu, pegal linu atau encok, sakit pinggang dan kurang nafsu makan. Bila Anda kurang enak badan, segera minum jamu obat kuat pil kita. Gimana Dik Rahmat? Wah, pil kita memang hebat Mas. Badanku pagi ini rasanya segar banget. Pil kita tersedia di mana-mana. Produksi PT Marguna Tarulata ABK Pharma. Tembang Darah, Tembang Cinta didukung oleh artis yang tidak asing lagi, Eli Ermawati dan artis-artis ternama lainnya. Naskah ditulis dan diolah oleh Yes Ismi Surya Atmaja. Sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode ke-7, Pertumpahan Darah. Selamat mendengarkan.
Dalam seri yang ke-197 ini mengetengahkan para pelaku. Harry sebagai Panembahan Pucang Anom, Edi Juni sebagai Adipati Rancang Kencono, Rio sebagai Yudana, Margaret sebagai Ratri, Ai sebagai Endang Dewani, Arya sebagai Resi Damarjati, Iwan Dahlan sebagai Empu Jelitang, dan Ferry Fadli pembawa cerita. Ya ampun, ini dapur berantakan begini. Yam. Kemana si Iyam? Ini lagi brang breng brong. Budi, buka pintunya, Bud. Matikan itu, Tim. Suaranya bikin pusing kepala. Sudahlah, Bu. Ada apa toh dari tadi kok marah-marah terus? Aduh, Pak. Kepala Ibu pusing sekali. Rasanya seperti... Darah tingginya kumat. Iya, Pak. Aduh, bagaimana ini? Tenang, Bu, tenang. Ada obat yang tepat untuk sembuhkan darah tinggi. Minum ini, Herbamon. Ya, Herbamon berkhasiat mengobati gejala-gejala tekanan darah tinggi. Herbamon mudah diperoleh di toko-toko obat dan warung terdekat. Mulai sekarang, sediakan selalu Herbamon di rumah Anda. Herbamon, produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Panembahan Pucang Anom masih berdiam diri, menyebabkan Adipati Rancang Kencono penasaran. Tapi tentu saja, lelaki itu tak berani mendesak, karena merasa segan pada Panembahan Pucang Anom. Oleh karena itu Adipati terpaksa menahan diri, menunggu Panembahan memberi keterangan. Sebetulnya hamba sudah berusaha membujuk, tapi ternyata keduanya bersikeras untuk kembali. Oh, jadi mereka akan bersama Panembahan. Mestinya demikian, Kanjeng Adipati. Hamba tentunya tidak tega melepaskan gadis yang masih dalam keadaan sedih. Hamba akan mengantarkannya sampai di tempat. Iya. Kenapa mereka tidak tinggal di sini saja? Hamba kira keadaan Kakang Mbok Dewani tentu akan segera membaik bila mau tinggal di Kadipaten. Bila kau bisa membujuknya, itu malah lebih baik, Yudana. Mana bisa hamba membujuknya? Apakah kau tertarik pada Dewani? Hamba memang senang pada mereka. Kalau keduanya bersedia tinggal di sini, hamba akan menganggapnya sebagai saudara tua. Hamba ingin suasana dalam Kadipaten bisa lebih semarak. Yudana, kau ini semakin pintar, ha? Nah, kau dengar Yudana? Romomu sudah setuju. Sekarang masalahnya tinggal kau. Bisakah kau menaklukkan hati mereka? Hamba mohon, Eyang Panembahan suka membantu. Aku sudah mengutarakannya. Usahaku untuk membujuk keduanya gagal. Sekarang tinggal kau, Yudana. Siapa tahu lewat kepandaianmu, hati mereka bisa luluh. Hamba tidak punya keberanian untuk melakukannya. Hamba khawatir bila menemui kegagalan. Tidak layak seorang anak muda punya watak seperti itu, Yudana. Lepas berhasil atau tidak, kau harus berani mencoba. Jangan sampai terjadi murid Panembahan Pucang Anom kalah sebelum berperang. Nah, kau dengar apa kata gurumu, Yudana? Hah? Kalau kau punya keinginan, lakukan. Asal kau yakin itu demi kebaikan. Hah? Hamba akan mencobanya. Itu baru murid Panembahan Pucang Anom namanya. Kalau hanya itu masalahnya, biarlah Kanjeng Adipati mengirimkan utusan. Kanjeng Adipati akan memberitahu Resi Damarjati perihal Kakang Mbok berdua yang akan menetap di Rancang Kencono. Jangan melangkah terlalu jauh, Raden. Mengapa?
Kakang Bo merasa keberatan? Kami akan memikirkan di hari lain. Kalian mengecewakanku. Raden, kami tidak punya niat mengecewakan Raden. Percayalah, sewaktu-waktu tentu kami akan kembali ke Rancang Cono ini. Kanjeng Ibu amat mendambakan kesediaan Kakang Bo berdua tinggal di dalam kadipaten. Kanjeng Ibu amat mendambakan anak gadis yang cantik-cantik seperti kalian. Raden, Bersedialah tinggal bersama kami. Aku akan segera mengaturkan masalah ini kepada Kanjeng Romo Adipati. Dapat dipastikan, Kanjeng Romo ataupun Kanjeng Ibu pasti sangat gembira. Raden, tidak perlu banyak memendam kecewa, Raden. Kalau sekarang kami belum bisa memenuhi kehendak Kanjeng Adipati, itu karena keadaan. Percayalah, suatu saat kami pasti akan datang. Bukankah Raden juga mengetahui kubur ayah Jeliteng ada di sini? Sayang sekali. Saya harap kalian tidak melupakan Rancang Kencono. Hamba sudah berjanji Kanjeng Adipati, suatu saat kelak hamba akan datang ke tempat ini. Hamba pun demikian, Gusti. Selama hidup hamba, pasti tak akan melupakan Rancang Kencono. Ingat Nini, janji itu adalah hutang. Selain didengar Panembahan, janjimu juga disaksikan oleh Hyang Maha Agung. Hamba siap untuk memenuhinya. Kanjeng Adipati, kami mohon pamit. Selamat jalan Panembahan. Kakang Panembahan, tak kusangka kau tiba hari ini. Pantas, burung perenjak sejak kemarin selalu ngoceh. Adi, satwa liar biasanya memang lebih pintar bila dibandingkan dengan manusia. Terutama di bidang menangkap getar-getar alam. Kakang benar. Kenyataannya, aku yang sudah setua ini masih kalah pintar jika dibanding dengan seekor perenjak. Ayo kakang, silakan masuk. Terima kasih Hadirsi, terima kasih. Ratri, Ewani, ayo masuk. Kenapa hanya berdiri saja?
surat wasiat itu dibuka, saya kira tidak ada salahnya. Baik, Panembahan. Baiklah. Kalau begitu segera ambil surat wasiat itu, Adiresi. Biar kita semua tahu isi amanatnya. Aduh, siapa lagi yang telepon? Perut lagi sakit begini, telepon kerang-kering terus. Halo? Halo, Wi. Ini Dani. Jangan lupa ya, nanti malam aku jemput jam 7. Aduh, Dan, sorry deh. Aku nggak bisa pergi. Perutku sakit, perih sekali. Dan rasanya mau muntah terus. Oh, itu gejala sakit Mawi. Tapi jangan khawatir. Minum saja Herbama. Apa, Dan? Herbama? Iya, Herbama. Dengan Herbama, pasti rasa perih dan rasa mau muntah atau mual itu segera hilang. Ya, bila Anda mengalami sakit ulu hati, rasa panas pada lambung, perih, mulas, kembung, dan mau muntah, minum saja Herbama. Karena Herbama telah terbukti mengobati gejala sakit mah dengan pasti. Halo? Halo, Dan. Berkat Herbama, kini aku bebas dari sakit mah. Betul kan? Jadi dong kita pergi malam ini. Oke. Herbama, obat sakit mah, produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Rontal ini penuh dengan tulisan. Dewani, kaulah yang paling berhak dengan surat wasiat ini. Karena kau adalah satu-satunya putri Empu Jeliteng yang masih ada. Anakku Endang Dewani yang kusayang. Barangkali bila kau membaca surat ini, ayahmu sudah tak ada di dunia. Ayahmu telah pulang ke Kasih Jati. Untuk itu kuharap kau bisa dalam menghadapi cobaan hidup. Anakku, setelah aku tiada, ada sebuah tugas berat yang harus kau pikul. Aku menyimpan sebuah pusaka berwujud pedang kembar. Kau harus mengambilnya di pantai selatan. Peta tempat yang kurahasiakan itu ada sepenuhnya dalam lontar-lontar. Hanya kau yang harus menerjemahkannya. Ayah. Sebuah tugas berat tersampir di pundakmu, Endang Dewani. Biarpun berat, bila itu sudah amanat, hamba siap untuk menjalaninya, Bapak. Tapi aku percaya kau mampu melaksanakannya. Ilmu yang kau miliki cukup untuk bekal dalam pengembaraanmu nanti. Hamba akan menemani Kakang Mbok dalam perjalanan. Biar pengalaman hamba tentang dunia luar makin bertambah banyak. Ratri, kau ingin mengikuti pengembaraan penuh bahaya itu? Hamba mohon perkenan Bapak Resi. Kau sudah siap lahir batin? Hamba siap, Bapak. Baik. Kalau kau siap, aku mengizinkannya. Pergilah kau bersama Endang Dewani. Terima kasih, Bapak Resi. Nini berdua, aku hanyalah ingin menambahkan bahwa perjalanan menuju pantai selatan bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan menuju tempat itu merupakan perjalanan penuh bahaya. Banyak duri-duri yang menghadang. Oleh karena itulah, kalian berdua harus benar-benar mempersiapkan diri. Hamba sudah siap, Panembahan.
Perjalanan berat dan berbahaya dimulai setelah 2 hari 2 malam menginap di padepokan. Sementara Panembahan Bojang Anom berpamitan, Resi Damarjati banyak memberi wejangan-wejangan pada 2 orang gadis itu. Ketika tiba saat keberangkatan, Resi Damarjati melepas dengan hati yang berat. Pergilah anakku. Pergilah dengan hati yang mantap. Jangan bimbang anakku. Kejayaan akan bersinar terang di depan sana jika kalian mampu melangkah dengan hati yang teguh. Hamba mohon doa restu Bapak Resi. Hamba pun demikian Bapak Resi. Hadapilah segala bencana yang menghadang. Yang Maha Agung akan melindungi setiap langkah kalian. Segala kemurkaan akan menyingkir karena takut pada panas api keutamaan. Baru kali ini melewatinya. Tapi kalau tidak salah, kita mulai masuk ke dalam hutan daerah Pangawikan. Pangawikan? Iya, Pangawikan. Di sana ada sebuah kerajaan kecil yang bernama Wengker. Pengetahuanmu Kakang Mbok cukup banyak rupanya. Dari siapa Kakang Mbok mendapatkannya? Ayahku kan seorang pengelana. Banyak negeri yang dijelajahinya. Nah, di setiap kali pulang, tak lupa ayah bercerita tentang negeri yang dikunjunginya. Beruntung sekali Kakang Mbok punya bapak sepandai itu. Ada untungnya, tapi ada pula ruginya. Aku tidak mengerti. Iya, dari ayah, aku banyak menerima ilmu pengetahuan, terutama tentang tempat-tempat yang pernah dikunjunginya. Tapi karena itulah, aku sering kesepian. Maksud Kakang Mbok? Ratri, ayahku sering pergi. Sejak kecil, aku harus belajar hidup mandiri. Oh, kalau begitu, berarti aku lebih beruntung. Meskipun pengetahuan yang kudapat tak sebanyak Kakang Mbok. Iya, Paman Empuk Jenawi rupanya tidak punya kesenangan berkelana. Waktunya banyak dihabiskan di rumah, baik untuk membuat pusaka ataupun bertani. Ayah pun tidak suka banyak bercerita. Ratri, kita harus bisa menyadari tentang kekurangan dan kelebihan. Biar jelek bagaimanapun, toh mereka tetap orang tua kita. Oh iya, Kakang Mbok, perjalanan kita tentunya masih cukup lama ya? Kalau perjalanan lancar, mungkin dalam waktu sepekan kita baru sampai di pantai selatan. Itu belum mencari tempat pusakanya? Iya, di tempat ini pun waktu pencarian bisa memakan waktu yang lebih lama. Perjalanan kita benar-benar merupakan perjalanan yang menarik. Iya, perjalanan ini tapi bukan perjalanan tamasya, Ratri. Perjalanan ini merupakan petualangan yang cukup berbahaya. Tapi hari pertama bisa kita lalui dengan damai. Bukankah ini merupakan alamat baik? Kita tak akan mendapat rintangan dalam perjalanan. Meramal perjalanan seperti itu masih terlalu dini, Ratri. Kita tidak boleh mengatakan perjalanan kita akan selalu berjalan mulus. Kita sudah mendapat banyak bekal, Kakang Mbok. Apapun yang terjadi, kita harus tetap jalan terus. Tak ada istilah bergerak surut. Suara apa itu, Kakang Mbok? Ini gimana sih, Bu? Sudah siang begini anak-anak belum pada bangun. Koran mana, Bu? Koran? Di meja makan, Pak. Kopi dong, Bu, kopi. Iya. Dari tadi kok nggak siap-siap sih? Ini, Pak. Apa-apaan ini? Orang minta kopi kok dikasih ini? Bapak bukan butuh kopi, Pak. Tapi ini, tablet Darmamon. Obat gejala-gejala darah tinggi. Ayo, Pak, diminum dulu Darmamonnya. Ya, Darmamon, tablet obat yang dapat mengurangi gejala-gejala akibat tekanan darah tinggi. Darmamon dibuat dari bahan-bahan alami yang tumbuh di persada Indonesia. Darmamon melenyapkan segala perasaan yang tidak enak,
menurunkan tekanan darah, pikiran jadi tenang, badan kembali segar, sehat dan nyaman. Wah, Bu, sekarang enakan rasanya. Iya, itu kan berkat Darmamon, Pak. Oh ya, Pak, ini kopinya. Loh, kok kopi? Minum Darmamon tidak ada pantangannya loh, Pak. Darmamon, tablet untuk mengatasi tekanan darah tinggi tanpa pantangan. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Suara apakah yang terdengar mengejutkan itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Tembang Darah Tembang Cinta pada seri berikutnya yang dipersembahkan oleh PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sampai jumpa.